Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi lanjutan pengantar statistik sosial eh, mengenai ukuran kecenderungan sentral. Pengukuran kecenderungan sentral atau central tendency merupakan bentuk-bentuk analisis statistik dalam kelompok deskriptif. Nah, dulu pernah disinggung, seandainya seseorang ini meneliti penyebaran penduduk menurut umurnya, maka kecenderungan terbanyak jumlah penduduk ini akan berada di bagian tengah. Demikian juga kalau dikumpulkan data pendapatan atau income penduduk dalam suatu kota atau kabupaten atau dalam satu provinsi, yang dimana skor yang cenderung memusat di tengah akan sangat membantu peneliti. Penduduk yang berpendapatan sedikit dan yang tinggi sekali ini biasanya relatif sedikit ya dibandingkan yang tengah, yang menengah lah ya, yang menengah pendapatannya. Tetapi perlu diingat bahwa penggambaran dengan menggunakan ukuran sentral hanya menggambarkan kelompok yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk mengambil inferensi pembuktian hipotesisnya. Oke. Nah, dengan demikian, ukuran kecenderungan sentral ini mencari gejala memusatnya data tersebut di mana dan serta di usia berapa penduduk tersebut berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, di sini ada kurva sebaran penduduknya. Ya. Yang dimana di sini untuk ukuran kecenderungan sentral ini ada 3 macam, ada mean atau mean, median, dan mode. Ketiga cara ini menggunakan teknik yang pastinya berbeda-beda. Yang pertama adalah mean atau mean atau rata-rata. Arti dari mean adalah angka rata-rata yang kalau n kecil atau jumlahnya ya n kecil dan datanya yang tersedia adalah data interval dan rasio, maka peneliti dapat mencari mean atau rata-rata data tersebut, tetapi kalau n datanya banyak, n frekuensi ya, n frekuensi data, maka menghitungnya dengan cara langsung atau memakai waktu yang cukup lama dan kurang praktis lah kalau tidak menggunakan rumus. Oleh karena itu ada 3 cara yang dapat menghitung mean atau rata-rata ya. Yang pertama adalah data langsung atau data mentah yang belum disusun dalam bentuk distribusi frekuensi. Yang kedua adalah data yang disusun dalam bentuk distribusi tunggal maupun data yang disusun dalam bentuk distribusi bergolong. Nah, di sini untuk perhitungan mean dengan data mentah ini ya apa sih Bu sebenarnya data mentah? Data mentah itu data yang tidak diklasifikasikan. Jadi tidak diurutkan gitu ya. Nah, ini menggunakan rumus ini ya. Langsung saja kayak sini. X ya atau rata-rata atau mean sama dengan X1 plus X2 X3 plus bla ya sampai Xn. X-nya ada berapa? Per N. N adalah total ya, total jumlah individu kelompok. Nah, apabila berdasarkan temuan didapat sejumlah angka, maka angka rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan skor atau nilai-nilai yang dibagi dengan jumlah individu dalam kelompok-kelompok tertentu atau kelompok nilai-nilai tertentu. Ya, jadi mudah ya. Kalau atau misalnya pakai rumus yang ini sama aja sih sebenarnya. X ya. Uh, ini adalah jumlah dari mean-nya, ini mencari mean ya. Rata-rata ini sigma X ya, sigma X itu berapa total dari X ini dibagi N. N-nya adalah jumlah dari individu kelompoknya. Nah, contohnya ini sini ada tabel ya. Tabel 1 mengenai pelanggaran lalu lintas ya di Kota Solok tahun 2011. Ini dari Januari sampai ke bulan Desember. Ya, ada jumlah korbannya ya. Totalnya ada 4.523. Kita mencari mean-nya seperti apa? Nah, ini. Mean-nya sama dengan X1 plus X2 plus X3 bla 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 sampai X12 dibagi N. Dirunuti ditulis jadi
dari jumlah yang pertama 665 sampai 104 ya. 665 sampai 104 dibagi 12 karena ada jumlah bulannya ada 12 ya. Ada 12 bulan. Nah, ditotalin dibagi 12 sama dengan 376,92. Jadi rata-ratanya adalah 376,92 setiap bulannya ya, kecelakaan. Ini berarti rata-rata kecelakaan tiap bulan di wilayah ini tahun 2011 sampai 2012 sebanyak 376,92 atau bisa dibulatkan menjadi 377 kali ya kecelakaan. Nah, ini kan di komanya, di belakang komanya lebih dari 0,5, jadi boleh ya dibulatkan ke atas. Cara mencari mean seperti di atas hanya berlaku untuk data murni atau skor kasar tadi ya, data yang belum diklasifikasikan ya. Nah, yang selanjutnya mencari mean dari distribusi tunggal. Apabila dalam suatu penyebaran data terdapat individu yang mempunyai skor yang sama, maka penyebaran data yang disusun terlebih dahulu dalam bentuk distribusi frekuensi tunggal. Kemudian baru dicari nilai rata-ratanya. Ini contoh rumusnya ya. Ini rumusnya mencari mean dari distribusi tunggal sama dengan sigma F1 atau frekuensi data ke I ya, ke I ya. FI XI. XI-nya ini adalah jumlah skor total ya. FI XI adalah jumlah skor total dibagi N ya. N-nya adalah jumlah individu dalam kelompok. Nah, ini contohnya ya, langsung saja ya. Ini ada tabel 2 mengenai distribusi frekuensi tinggi badan siswa ya. Dari 120 ini ada 2 orang ya yang tingginya 120 cm, ada 125 ada 4 orang, 130 ada 7, 132 ada 10, 135 ada 7 ya. Ini dapat dari mana Bu frekuensi? Dapat dari datanya. Nanti kita yang ada 120 ada berapa orang, yang ada 125 cm ada berapa orang gitu ya, sampai 135 cm ada berapa orang. Nah, FIXI-nya dapat dari mana, Bu? FIXI ini adalah total ya. Total skor total. FIXI berarti dijumlahin ini dapat dari mana, Bu? FIXI itu berasal dari 135 dikali 7. Ya. Silakan kalian hitung ya. 135 dikali 7. Saya akan hitung juga ya. Kalau tidak percaya, kalian bisa hitung ya. 135 dikali terus sebentar. 135 dikali 7. Sini dulu aja ya, sebentar. Tadi. Oke. Nah, nih. 135 dikali 7 sama dengan 945. Jadi, FIXI itu dari mana, Bu? Dari frekuensi ya. FI berarti frekuensinya berapa? 7 dikali XI. XI-nya adalah ini. Tinggi badan. Ya. Ya. Oke. Terus ini langsung frekuensi yang kedua ini. FIXI berarti 10 kali 132. Hasilnya 132. Terus frekuensi ketiga FIXI berarti F3X3. 7 kali 130. Sekian. Terus ditotalin, terus nanti semua jumlahnya ditotalinnya segini.
Ya, oke? Siap? Paham ya? Jadi nanti digabung dari 945 ditambah 1930, 1320, 910, 500, 240 sama dengan sigma FIXI-nya adalah 3915. Nah, nanti mencari mean-nya ini seperti apa, Bu? Ya, menggunakan distribusi tunggal sama dengan totalnya tadi FIXI-nya, sigma FIXI-nya 3915 dibagi N. Totalnya jumlahnya N-nya adalah 30, jadi 130,5 cm. Berdasarkan perhitungan tersebut, tinggal rata-rata siswa dalam contoh dari tabel tadi adalah 130,5 cm. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Mencari mean dari distribusi berganda atau bergolong. Mencari rata-rata dari distribusi bergolong atau yang berarti mencari rata-rata dari data yang telah disusun dalam kelas-kelas interval, bukan dari data distribusi tunggal atau dari skor kasar. Nah, dalam hal ini dapat digunakan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah frekuensi titik tengah dan yang kedua adalah mean terkaan atau rata-rata hitung dugaan. Kita lihat ya. Lanjut, nanti ada contohnya. Mencari rata-rata hitung berdasarkan frekuensi titik tengah. Gimana, Bu, caranya? Nah, ini suatu hal yang berbeda dengan skor kasar adalah nilai di sini adalah nilai titik tengah masing-masing kelas interval, bukan skor kasar individual. Berhubung karena skor atau data penyebaran menyebar dan tersebar, maka beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu nilai tertinggi dan terendah. Ya, kamu cari dulu Nmax dan Nmin. Ya, tentukan yang kedua adalah tentukan jumlah kelas interval yang dibutuhkan. Ya, jumlah kelas intervalnya. Rumusnya apa coba? K sama dengan 1 plus berapa? 3,3 log N. Ingat nggak yang kemarin? Ya, rumusnya. Ya, 1 plus 3,3 log N. N-nya berapa gitu ya, cari. Iya. Oke, lanjut. Terus, buat kelas interval sebanyak yang dibutuhkan. Ya, buat kelas intervalnya. Ya, kemarin mencari apa? R ya. Ya, mencari R. R per I. R per K. R per K. Ya, ya R per K. Rank per K. K-nya ini 6 dibulatkan kan. Ya, interval itu mencarinya I sama dengan R per K. Oke, lanjut ya. Masukkan data dan cari frekuensi. Ya, frekuensinya dicari. Yang kelima adalah tentukan titik tengah atau midpoint dari tiap kelas interval dengan menjumlahkan exact upper dan lower limit dan kemudian dibagi dua. Ya, dikalikan nilai titik tengah tiap-tiap kelas interval dengan frekuensinya masing-masing. Ya, terus jumlah hasil FIXI masing-masing kelas interval sehingga dapat jumlah keseluruhan atau total bagi jumlah total hasil langkah ketujuh dengan N atau F. Nah, ini misalnya ini sebaran datanya ya. Kita cari dulu nilai terendahnya. Nilai terendahnya di sini adalah 23. Di sini ya harusnya ya, ini salah. 23. Nilai tertingginya adalah 79 di sini harusnya ya. Ini. Ranknya adalah sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah sama dengan 56. Sekarang kita cari jumlah kelas interval atau K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N-nya ada berapa? N-nya 30. Data di sini ada 30 data nih. Hitung. Ya. Sip. Setelah itu kita jumlahin 1 tambah 3,3 kali 1,477. Ini log 70 dipakai kalkulator ya. Hasilnya 1,477. Dikalikan dulu
3,3 dikali 1,477 berapa? Ditambah 1. Hasilnya 5,8741 dibulatkan ya. Ini karena lebih dari 0,5, ini pembulatannya ke atas. Sama dengan adalah 6. Mencari interval I sama dengan rank per K. R bagi K. Sama dengan R-nya berapa? 56. Dibagi K. K-nya berapa? 6. Sama dengan 9,33. Nah, gitu ya. Mencari mean dengan menggunakan mean terkaan. Dengan mengikuti langkah seperti yang telah dikemukakan yang tadi sebelumnya, ya, akan didapat distribusi frekuensi bergolong sebagai berikut. Ini. Kita nanti dibuat dulu kelas intervalnya, ya. Dibuat dulu kelas intervalnya, tadi pakai perhitungan yang tadi sebelumnya, terus yang frekuensinya ada berapa, ya. Nanti kita cari titik tengahnya. Titik tengah ini dapat dari mana, ya? Saya udah jelasin. 70 ditambah 79 dibagi 2, hasilnya seginian. 60 ditambah 6,9 dibagi 2, 64,5. Nanti terus aja seperti itu. Nah, FIXI-nya dapat dari mana? Ini dapat dari mana? Dapat dari F frekuensi dikali titik tengah. 74,5. Hasilnya sekian. Ya. Jadi mencari main terkaan itu ya, FIXI-nya dapat dari mana? Dapat dari F dikali titik tengah. Ingat ya, nanti hasilnya ini. Oke, nanti ini di hasilnya nanti dijumlahkan, hasilnya 1455. Dari mana? Dari 372,5 ditambah 193,5 ditambah 327 ditambah 222,5 241,5 98. Hasilnya 1455. Seperti itu. FI-nya berapa? FI-nya totalnya di sini ada 30. FI atau sama dengan N ya. Ada 30. FIXI-nya adalah 1455. X-nya atau main terkaan adalah FIXI dibagi FI atau N. 1455 dibagi 30 sama dengan 48,5. Gitu aja. Nah, mencari rata-rata hitung berdasarkan mean terkaan atau rata-rata dugaan. Ini ada cara kedua yang dapat digunakan untuk mencari mean adalah dengan menggunakan mean terkaan atau rata-rata terkaan atau dugaan. Dalam konteks ini bukan sekedar menerka tanpa perhitungan, tetapi memperkirakan dengan baik di mana kira-kira letak nilai rata-rata itu. Nah, pada kelas interval yang ada ya, yang di mana gitu ya, kelas intervalnya. Langkah-langkah ini ditempuh sebagai berikut. Ini ambil salah satu kelas interval yang diduga mean, yang sebenarnya tidak begitu jauh meleset dari angka-angka tersebut. Terus yang kedua, letakkan 0 sejajar dengan mean. Ya, sekiranya perkiraan. Ya, mean perkiraan. Itu pada kolom deviasi yang sudah disiapkan. Terus yang ketiga, letakkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya berurut ke atas. Pada kolom deviasi di atas 0, pada mean terkaan, pada kolom yang telah disiapkan. Yang keempat, letakkan angka 1, min 2, min 3, dan seterusnya berurutan dari bawah ya, berurutan ke bawah pada kolom deviasi di bawah 0 mean terkaan pada kolom yang telah disiapkan. Terus mengalihkan frekuensi masing-masing kelas interval dengan deviasi-deviasi tiap kelas interval. Yang keenam, menjumlahkan deviasi yang sudah dikalikan dengan frekuensi tersebut. Yang ketujuh, membagi hasil pada langkah 6 dengan N. Terus kalikan hasil langkah ketujuh dengan intervalnya. Terus tambahkan hasil langkah ke-8 dengan main terkaannya. Ini contohnya ya. Ini rumusnya. Ini langkah dari main terkaannya. M sama dengan MT ditambah sigma fx apa namanya, cakra, bukan cakra, apa sih disebutnya, kutip ya, per N dikali I gitu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, kita lihat ya sekarang tabelnya. Oke.
Nah, ini kelas intervalnya. Ya, kelas intervalnya. Ini sama yang kayak tadi ya, kita bilang sebelumnya. Ya. Nah, kita mencari X ya. X kutip ya, X kutip. Nah, ini dapat dari mana ini meterkaannya? Jadi gini, kita kan di sini kan N-nya ada 30 ya. Sesuai dengan yang tadi, kita 30 ini kita bagi 2. Kan kita mencari rata-rata kan, bagi 2. 15 kan? Ya, 30 dibagi 2, 15. Kita hitung dari sini. 15 ya. 7 dari yang rendah dulu ke rendah dari rendah aja ya. 7 ditambah 4 11. 11 ditambah 5 16. Benar kan? Jadi ambil di sini. Simpan 0 di sini. Pertama. Di sini nolnya ya. Nolnya sini. Nanti kalian tulis di atas 0 ini langsung saja. 1, 2, 3. Ke bawahnya juga. Min 1, min 2, min 3. Jadi kalau ke bawah itu min, ke atas itu positif. Oke. Bu, gimana kalau misalnya dari atas? Coba kita hitung ya dari atas ya. 15 ya. Ini kan N-nya 30, kita bagi 2. 5, 3 berapa? 8. Ya, 5 tambah 3, 8. 8 ditambah 6, 14. Ditambah 5, 23. Ya, bener ya? 18 ditambah 5, 23. Nah, berarti nilai 15 ada di mana? Tetap ada di sini. Ada di interval 40 sampai 49. Berarti tetap nolnya tetap di sini. Jadi mau itu di atas hitungnya ataupun di bawah, ini pasti di atas ataupun di bawah, nanti kita mencari mean dugaannya, terkaannya, berarti tetap di nilai 5 tadi ya, frekuensi yang 5 ini. Di sini 0. Bu, gimana kalau misalnya mencari fx tanda kutip ya? Nah, ini. Carinya dapat dari mana? Kita kalikan. F dan X ke tanda kutip. 5 kali 3, 15. 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. 5 kali 0, 0. 7 kali min 1, min 7. 4 kali min 8, min 8. 4 kali min 2, min 8. Jadi sigma Fx sama dengan 12. Ini dijumlahkan. 12 hasilnya. Nah, mencari N-nya tadi ya. N-nya tadi ada 30 ya. Sigma fx-nya fx-nya 10 ya. Ini 12 maksudnya ya. Ini salah ya. Ini harusnya 12 tulisannya. Ini salah bukan 10 ya. Intervalnya ada berapa? Intervalnya 10 ya. Karena nanti dihitung dulu ya. Ini intervalnya ada berapa? Karena 20-nya dihitung ya. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berarti ada 10 intervalnya. M-nya tadi ya, mencari M. Ya, mencari meannya ya. Berarti sama dengan mean terkaan. Mean terkaannya ya di 44,5. Ini kan di sini ya tadi ya. F-nya ya yang ada mean terkaannya. Dapat dari mana 44,5? 44,5 dapat dari 40 ditambah 49 dibagi 2 sama dengan 44,5. Jadi mean terkaannya 44,5 dari nilai sini. Karena F-nya tadi ya nilai nilai rata-ratanya 30 bagi 2 itu 15 ada di sini ya. Di F ini ya, F terkaannya. Nah, nanti kita ambil mean terkaannya di sini. 40 ditambah 49 dibagi 2. Ya. Jadi mean terkaannya 44,5 ditambah 12 sigma fx kutip ya dibagi 30 n-nya. Dikali ya. Dikalinya berapa? Dikali i-nya, intervalnya 10. Ya, karena di rumusnya seperti itu ya, di rumusnya. Nah, ya, intervalnya. M sama dengan 44,5 ditambah 4, ini dibagi dulu.
dikurang, ya ini kan ya, dibagi dikali 10 sama dengan, ditambah 4 sama dengan 448,5. Ya, oke. Gitu ya. Nah, seandainya suatu sebaran adalah beberapa subkelompok, masing-masing kelompok dapat dicari dengan salah satu teknik ya di atas. Maka mean total dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut ini. Jadi untuk mencari mean totalnya berapa? Mean totalnya tadi NI, MI ya, jumlah subsampelnya ke satu berapa, ditambah jumlah rata-rata subsampel ke satunya berapa, ya terus N2, M2, ditambah N3, M3 dibagi N1 tambah N2 ditambah N3 ditambah NK dan lain sebagainya. Nah ini contohnya, 5 subsampel masing-masing berukuran N, 6, 6, 7, 9, 11, dan 13. Dengan rata-rata kelompok ini 80, 70, 110, 100, dan 140. Nah, main kelompok totalnya adalah berapa? Tadi ya, 6. Ya. Berarti ini yang pertama N, MI ya. N1, M1. Berarti N1-nya 6. M1-nya 80. N ditambah N2. N2-nya 7. M2-nya 70. Ditambah N3-nya berapa? 9. M3-nya 120 dikalikan. Ditambah N4-nya 111 dikali M4-nya 100. Nah, ditambah lagi N5-nya 13 ditambah dikali M5-nya 140 ya. Dibagi ini N1, N2, N3, N4, N5. Ya. Langsung ditotalkan, dibagi hasilnya ya. Main totalnya adalah 98,26. Jadi nggak perlu dibuletin ya kalau ini ya. Itu aja. Oke, terus selanjutnya, apabila N sub kelompoknya adalah sama, maka mean gabungan dapat dicari menggunakan rumus berikut ini. Nah, ini kalau ini mean gabungan ya, jadi mean gabungannya kalau misalnya ininya ada banyak. Jadi M1 ditambah M2 ditambah M3 ya. M gabungannya ya. Titik-titik M kesekian dibagi K. K itu adalah jumlah subgrup. Ya. Selanjutnya, median. Median merupakan ukuran suatu kecenderungan sentral yang menggambarkan letak suatu nilai yang membatasi frekuensi di atas dan ke bawah adalah sama, atau dapat dikatakan suatu nilai membatasi 50% frekuensi distribusi bagian atas dan 50% frekuensi di bagian bawahnya. Nah, untuk mencari median, ini ada untuk data tunggal ya. Apabila jumlah N distribusi ganjil, median adalah nilai data yang paling tengah. Ya. Setelah nilai-nilai itu diurutkan terlebih dahulu. Ya, ini contohnya ada penyebaran data tinggi badan 9 orang siswa, ya, sekolah menengah di atas, 167 dan sebagainya, ya. Ini angka tersebut diurutkan dari yang tinggi kepada yang rendah maupun yang rendah ke yang tinggi. Nah, langsung ya diurutkan. Boleh dari yang rendah dulu, boleh dari yang tinggi dulu, boleh bebas ya. Nah, untuk mencari median dapat dari mana? Ya, median mah gampang ya. Kita cari data yang tengahnya. Ya, ini kan ada 9 data nih, ganjil ya. 9 bagi 2 berarti berapa? 4,5 ya. Berarti data ke 5 ya. Ya kan? Data tengah dari 9 berapa? Data 5 ya. Benar nggak? Ya kan? Jadi hitung 1, 2, 3, 4. Ini data keempat. Dari bawah tuh 2, 3, 4. Nah, berarti data yang kelima yang diambil. Ini kalau ganjil ya.
Kalau data ganjil, data yang tengah yang diambil. Ya. Jadi tinggi badan yang mediannya adalah 163 cm ya. Nah, berdasarkan data yang telah diurutkan, median sebaran nilai yang paling tinggi badan adalah 163 karena angka 163 merupakan urutan yang ada di tengah. Apabila n individu penyebaran data adalah genap, maka nilai median dapat diurutkan yang di tengah dibagi 2. Nah, misalnya contohnya ini ada 8 ya, ada 8 data. Kita tuh ngurutin nih ceritanya ya, 8 ya. Karena di sini ada 8 ya. Berarti kalau 8 dibagi 2 4 ya. Tuh 2 3 4, data keempat ditambah data kelima dibagi 2. Kita hitung aja ya, tuh 2 3. Ini dari atasnya 3, dari bawahnya tuh 2 3. Berarti kan data tengahnya itu adalah data yang keempat dan yang kelima. Berarti data keempat ditambah data kelima dibagi 2. Ya, seperti itu. Itu median yang dicari. Gitu. Hmm. Ya, jadi nanti hasilnya sama dengan 160,5 cm. Perlu dibuletin ya. Nah, lanjut. Mencari median dengan data bergolong. Ya, apabila sebaran datanya cukup banyak dan luas, maka sebaiknya peneliti menggunakan teknik mencari median dengan cara bergolong. Ya, dengan cara data bergolong. Ini digunakan rumusnya seperti berikut. Median sama dengan B atau batas nyata dari kelas interval yang mengandung median ditambah setengah N KFB per FMDN. Di sini ada setengah N jumlah frekuensi dalam distribusinya, terus dikali KFB kumulatif frekuensi di bawah frekuensi kelas interval yang mengandung median dibagi FMDN, artinya di sini frekuensi kelas interval yang mengandung median. Gitu. Lanjut. Ini ada langkah-langkah yang ditempuh untuk mencari median dengan data bergolong. Ya, ini kelompok data suatu distribusi frekuensi sebaiknya dimulai ya dari kategori yang paling rendah. Ya, terus yang kedua susun frekuensi kumulatif dengan jalan menjumlahkan frekuensi dari kelas interval terendah sampai kelas interval teratas atau sebaliknya. Interval yang mengandung median itu atau n bagi per 2, ini frekuensi tersebut akan menunjukkan pada kelas interval mana median itu mungkin akan didapat. Ya, terus yang keempat, tetapkan batas bawah nyata, yaitu pada kelas interval yang mengandung median. Yang kelima, tentukan KFB ya, yaitu kumulatif frekuensi terletak di bawah kelas ya, di bawah kelas. Terus yang keenam, mengurangi setengah N dengan KFB. Terus yang ketujuh, mengalihkan hasil langkah ke-6 dengan I atau interval. Terus yang kedelapan, membagi hasil langkah ketujuh dengan FMDN. Ya, yang ke-9 menambahkan hasil langkah ke-8 dengan B ya. Nah, ini contohnya. Untuk langsung ya menggunakan rumus median dengan data bergolong ya. Ini mencari median berdata bergolong, ini datanya ya. Yang di mana datanya ini N-nya sama dengan 30 jumlah datanya. Kita cari seperti biasa nilai terendahnya berapa? 23 nilai terendahnya dari data ini ya. Ini salah ya. Lingkaran-lingkaran ini salah. Terus nilai tertingginya 79. Ini 79 paling tertinggi. Kita cari ranknya. Ranknya sama dengan Nmax dikurang Nmin. Ya, sama dengan 56. Sekarang kita cari jumlah kelas interval atau K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Log N-nya adalah log 30 sama dengan 1,477. Kita kalikan dengan 3,3 ditambah 1, jadi hasilnya 5,8741 atau dibulatkan menjadi 6 karena lebih dari 0,5 pembulatan ke atas. Nah, kita mencari interval nih. Interval sama dengan R dibagi K. R-nya berapa? Ranknya 56 dibagi K. K-nya berapa? 6.
Ya kan? Jadi 9,33 atau 9 kita bulatkan. Oke, selanjutnya kita buat sekarang tabelnya ya. Nah, tabelnya kita buat Z ya. Boleh dari yang rendah dulu atau dari tertinggi dulu boleh. Ini frekuensinya ya. Kita cari ya. Frekuensinya dari 70 sampai 79 ada berapa? Sesuai dengan data ya, data yang tadi, data yang di sini. Ya, data yang ada di sebaran data. Nanti ada kita cari frekuensinya berapa. Nih, masukin. Totalnya jumlahnya 30. Nah, ini maksudnya frekuensi kumulatif ya, bukan KF ya. Frekuensi kumulatif atau FK ya. Nah, ini dapat dari mana, Bu? Ini dapat dari mana? Kayak tadi ya, kita ngitung nih, ngitung. Dari yang rendah dulu aja, dari yang paling rendah. Ini berarti tulis di sininya 4. 4 ditambah 7, 11. 11 ditambah 5, 16. 16 ditambah 6, 22. 22 ditambah 3, 25. 25 ditambah 5, 30. Jadi apa namanya, kalau dari rendah itu ditambah, kalau dari interval tertinggi itu dikurangi. 30 dikurangi 5, 25. 25 dikurangi 3, 22. 22 dikurang 6, 16. 16 dikurang 5, 10. 11. 11 dikurang 7, 4. Kayak gitu ya. Jadi kalian boleh tekniknya dari atas ataupun dari bawah, dari yang kelas interval terendah ataupun yang dari tertinggi. Nah, kita mencari sekarang yang mengandung median ya, kelas interval yang mengandung median. Ini kan 30 nih, ya kan? 15 ada di mana? 15 kita hitung. 5 tambah 3 berapa? 8. 8 tambah 6, 14. 14, 15 berarti ada di sini dong. Ya enggak? Ya, nilai 15 berarti ada di sini. Ya, 30 dibagi 2 tadi 15 ya. Berarti 15 ada di sini. Begitu juga kalau dari bawah. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 5, 16. Berarti 15 ada di sini dong. Sama ya. Nah, gitu. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif, ya, untuk mencari mean yang mengandung yang mengandung meannya ya, kelas interval yang mengandung meannya, berarti langsung aja di sini kan, set, berarti ini 16, gitu ya, oke. Nah ini langsung median sama dengan ya, median sama dengan BB ya, BB-nya berapa? BB-nya ini batas bawah, 40 ditambah 49 berapa? 89 dibagi 2 sama dengan 39,5. Masukin 39,5 ditambah setengah N. N-nya berapa? 30 kan? 30 dikali 1 dibagi 2. 15. Dikurangi frekuensi kumulatif, ini bukan KF ya. Frekuensi kumulatif di bawahnya ya. Frekuensi kumulatif di bawah, ada B-nya ya, B bawah. Berarti frekuensi kumulatif bawah. Di bawahnya ini kan frekuensi yang mengandung median ya, frekuensi kumulatif yang mengandung median, berarti di bawahnya 11 kita ambil, masukin 11 dibagi FMDN, ini frekuensi yang mengandung median, frekuensi yang mengandung median ini 5 ya, frekuensi yang mengandung median, karena ininya frekuensi kumulatif yang mengandung median, berarti ini frekuensi kumulatif yang mengandung median 5. 3,9,5 ditambah 4, hasil dari ini, dibagi 5, dikali 10. Ya, dikali 10. Ini kayaknya ada yang kurang ya, tadi dulu sebentar. Oke.
Oh iya 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 iya. 10-nya itu dapat dari interval ya, interval. Oh iya iya iya. Oh di rumusnya ini kurang nih, harusnya di sininya ditambah i dikali i. KFB dikali i ya. Ini ada i harusnya di sini nih. Di sini dikali i intervalnya. Dikali i ya. Nah, ini dikali 10 ini apa? Interval. Jadi dijumlahkan sama dengan berarti median yang mengandung yang mengandung median ya. Berarti mencari median dengan data bergolong adalah 47 hasilnya adalah 47,5. Jadi berarti rumus mencari median tuh dengan data bergolong itu BB ya, berarti catat ya, BB ditambah setengah N dikali FKB per FMDN dikali I. Berarti harus ada I di sini ya. Ini berarti saya contohnya salah nih. Ya. Ini tolong kalian benahi ya. Berarti ini dikali I ya, ada I di sini ya. Dikali I ya. Lebar interval karena di rumusnya tidak ada ya. Interval. Oke, lanjut lagi. Mode atau modus ya. Mode merupakan salah satu ukuran kecenderungan sentral yang menyatakan keterpusatan data dari suatu sebaran data. Keterpusatan itu ditunjukkan oleh jumlah frekuensi masing-masing nilai atau skor. Atau juga dikatakan mode adalah skor yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam suatu sebaran sekumpulan data. Mencari mode dengan data tunggal. Nah, mode sebaran data sangat ditentukan oleh frekuensi munculnya skor masing-masing data dari sekelompok data. Misalnya ada sebaran sekelompok data di bawah ini ya. Ini ada 15, 20, 30, 23, 24, 25, 28, 30, 21. Kalau diperhatikan data tersebut, maka modenya adalah 30. Karena 30 muncul 2 kali. Jadi kalau mode itu cari data yang sering muncul. Ya, kayak gitu. Jadi gampang ya kalau untuk mencari mode ya. Kalau dilihat dari data lain, misalnya contohnya ini ya, ini dapat diartikan bahwa terdapat dua skor yang mempunyai frekuensi yang sama, yaitu 25 yang muncul 2 kali, sedangkan skor 28 juga muncul juga 2 kali, maka modusnya adalah 25 dan 28. Ibu gimana kalau misalnya 2 kali? Nggak masalah, berarti modus tersebut disebut bimodal. Artinya ada dua modus ya dalam sebaran dua skor ya. Nih, 25 dan 28. Tuh. Ya, itu ya. Nah, mencari mode dengan data bergolong. Nah, ini kalau menggunakan bila mana makna konsep tentang modus telah dipahami, maka konsep tersebut dapat pula diberlakukan untuk data yang dikelompokkan ya dalam kelas interval kalau kurvanya unimodal. Terus juga kelas interval ini mempunyai skor ya tertinggi patut diduga. Di sanalah letak mode secara kasar nilai titik tengah atau midpoint. Kelas interval dapat juga mewakili mode sebaran data. Nah ini ada contohnya, ini tabelnya ya. Nah ini tabelnya. Terus kita mencari titik tengahnya ada berapa? Ini kita bagi ya, 80 ditambah 89 dibagi 2, hasilnya 84,5 dan selanjutnya 70 ditambah 79 dibagi 2, titik tengahnya 75,5 ya kan dan sampai akhir ya. Ini titik tengah. Frekuensinya ada berapa? Frekuensinya ada 44. Ini datanya dapat dari mana, Bu? Ini mah contoh saja ya, contoh saja ini. Contoh saja. Ini frekuensi kumulatifnya seperti biasa ya. Kalau misalnya frekuensi kumulatif ini ya, kalian dapat dari mana, Bu? Ini sebenarnya kalian mundur ya. Kalau misalnya datanya dari yang tertinggi berarti hitungannya mundur. 44 dikurang 42 dikurang 2 sama dengan 42. 42 dikurang 9, 33. 33 dikurang 14, 19.
19 dikurang 9, 10. 10 dikurangi 9, 1 gitu. Atau kalau misalnya dari bawah juga bisa ya. Dari bawah itu juga bisa, tapi ditambah kalau di 1 ditambah 9, 10. 10 ditambah 9, 19. Kayak gitu ya, zigzag ya. Nah, berdasarkan data di atas, kelas interval yang mendapatkan frekuensi tertinggi adalah 60 sampai 69. Ya. Ya, karena frekuensinya paling tertinggi. Kenapa? Karena dia paling sering ya, ada 14. Ada 14 jumlahnya ya. Ya. Nilai titik tengah kelas interval tersebut sebesar 64,5 di sini. Karena frekuensinya paling tertinggi 14, ininya 64,5. Secara kasar dapat diduga bahwa mode sebaran sebesar 64,5. Ya, kalau peneliti lebih halus lagi, hasil yang digunakan dalam mencari mode sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Mode MO sama dengan B ditambah P FI per F1 ditambah F2. Ya. MO modusnya sama dengan 59 ya. 59 dapat dari mana? Adalah B-nya. 59. Ini ya. 59 ya. Ini kan batas bawahnya ya, batas bawahnya BB-nya. Ini kan 60 sampai 69, titik tengahnya 64,5, frekuensinya 14. Berarti mencari batas bawahnya berarti 6 dari 60 ini ya. 60 dikurangi 0,5. Jadi 59,5. Jadi BB-nya atau B sama dengan 59,5. Dapat dari mana? Dapat dari ini ya. Batas bawah dikurangi 0,5. Nah, ditambah P ya. Ya. Atau I ya. I. Intervalnya berapa? Intervalnya 10 ya. Ini intervalnya 10. 30 ke 39 berapa? 10 kan intervalnya ya. Nah, dikali apa? FI ya. Selisih frekuensi antara kelas modus dan kelas sebelumnya. Ya. Ini. Berarti di sini kan FI 9. 14 dikurangi 9. 14 dikurangi yang di bawahnya. 9. Terus sama 14 di bawahnya ya, dibagi ya, FI ditambah F2. Berarti FI ini 14 ditambah atasnya. Frekuensi yang di atasnya. Jadi 14 dikurang ditambah 9. Gitu ya. Ditambah 9. Gitu. Jadi itu rumusnya ya. Sama dengan 59,5 ditambah 10 dikali hasil dari sini. 14 dikurangi 9 berapa? 5. 5 dibagi 5 ya. Oh, berarti ini si rumusnya itu bukan plus ya, tapi min. Ya, salah ini. Rumusnya saya dapat dari buku ini padahal ya. Nah, jadi 510 dikali 5 bagi 5. 59,5 ini ditambah 10. Karena 10 dikali 1 ya. Ditambah 10. Sama dengan 69,5 gitu. Jadi ini hasil modus data bergolong ya. Nah, atau bisa juga dapat dari sini ya. Menggunakan rumus ini. Mode bisa ya. Oke, selanjutnya
Ini hubungan mean, median, dan mode dalam distribusi. Kedudukan mean, median, dan mode dalam suatu distribusi sangat ditentukan oleh sebaran datanya. Ada kelompok data yang tersebar secara simetris, yaitu data yang seimbang, yaitu frekuensi skor yang rendah dan yang tertinggi, ya, yang tinggi seimbang dengan yang terbanyak di bagian tengah. Pada kurva yang simetri ini, mean, median, dan modus, boleh dikatakan ini modus ya maksudnya, dikatakan terletak pada satu titik, ya. Ada satu titik mean, median, dan mode atau modus ya. Seperti gambar di bawah ini. Nah, ini. Nah, di samping distribusi normal atau normal distribution, juga ada distribusi juling kiri dan distribusi juling kanan. Nah, ini distribusi dikatakan juling kiri apabila mode lebih besar dibandingkan median, ya, dan median lebih besar dibandingkan mean, ya, dan terletak di sebelah kanan, ya, dari mean tersebut. Distribusi dikatakan juling positif apabila mode ini kurang dari median dan median, ya, dan mean ini lebih besar dibandingkan median, ya, dan terletak di sebelah kiri mean. Nah, itu saja untuk terkait dengan penjelasan ukuran kecenderungan sentral. Nanti kita akan kasih materi, kasih latihan-latihan soal untuk kalian bisa paham. Mohon maaf jika banyak kekurangan di presentasi hari ini. Terima kasih. Jika ada yang bertanya, silakan kalian utarakan pertanyaan di WA grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.